Halo teman-teman, thank you masih stay di channel FVS Indo. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, like, share, and komennya. Dan tidak lupa tetap hormati dan hargai orang lain, karena hidup kita tidak lepas dari bantuan orang lain juga, guys. Oke, untuk di video kali ini kita video curhat ya. Pengalaman saya yang begitu pahit ya nggak pahit sih, hanya untuk sharing aja ya dengan teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman pernah ngalami seperti ini, komen-komen di bawah, guys. Oke, yang pertama yaitu tentang chord ya. Begini guys ceritanya. Jadi ada salah seorang yang ketika saya sudah composing gitu ya kan, dengan chordnya itu pas yang saya buka itu pad. Pad itu kayak suara string gitu ya kan, jeng jeng, itu ya kan, sebagai, kalau saya ini menamakan sebagai background untuk ritmenya lah, enaknya ngomong. Padnya ini untuk mengisi sela-sela kosong di sebuah lagu gitu ya kan. Nah itu saya pakai chord yang dinamakan chord inversi gitu ya. Nah, sama beliau disalahkan guys ya kan. Ngeri kan? Saya disalahkan. Nah, jadi lebih jelasnya nanti saya jelaskan di ini di FL ya. Ini saya contohkan chord apa ya? Enaknya chord tadi udah saya buatkan ya nih ya. Aduh, sebentar. Udah saya buatkan, taruh sini aja. Oke, guys. Saya buka dulu nih ya. Oke. Saya contohkan chord F mayor ya. Saya asumsikan teman-teman di sini sudah memahami tentang dasar musik ya. Gak usah dodoh, yang penting saya titik ngerti lah ya. Nah, F mayor, namanya F mayor kan terdiri dari beberapa nada ya kan. Ini 3 nada ya. F A C, F A C ya kan. Kenapa? Karena chord ini nggak bisa kalau hanya dibunyikan, bukan namanya chord kalau tidak bareng-bareng gitu ya. Kalau F doang ini bukan chord namanya, harus, karena chord itu pengertiannya beberapa nada yang dibunyikan secara bersama-sama. Jadinya seperti ini. Nah, lek dewe duduk chord yang ini contoh. Nah, bukan chord. Ini ya sebuah nada gitu aja yang nanti membentuk suatu lead ini, melodi. Oke, nah ini kita pakai 3 nada. Ya, rata-rata 3 nada. Adapun yang pakai 4 nada, contoh seperti ini. Ya, ini biar suaranya agak luas gitu ya kan. Ya kan, agak luas kan suaranya, ya kan. Beda kalau hanya 3 ini. Nah, gitu guys. Karena ini untuk wacana, ya kita pakai 3. 2 pun bisa. 2 nada ini bisa. Nah, ini juga namanya chord F tapi 2 nada gitu ya kan. Oke, kita nggak sampai ke situ dulu. Saya jelaskan kronologinya ya kan. Ceritanya itu saya pakai yang ini loh. Ya, yang ini. Ini kalau kita nggak tahu, ini chord C, dinamakan chord C kalau kita nggak tahu loh ya. Karena ada nada di awal itu C. Nah, ini. Nah, C kan ini nada di awal. Pembentuknya C F A. Kalau kita nggak tahu ini nada A, ini chord C gitu. Padahal ini chord F ya, masih chord F, cuman ini modelnya model inversion namanya. Nah seperti itu. Jadi di sini saya disalahkan guys. Ya kok ngeri ya kan. Pikirku, wah, iki belajare konti wong iki ya kan. Kok gak ngerti chord inversion. Tapi ketika posisi seperti itu saya cuma diem, saya iyain aja ya kan. Saya iyain, oh ya. Jadi saya harus ngikut dia gitu, seperti ini. Ya memang enak, seperti itu enak memang kan. Tapi kalau kita bisa pakai chord inversion ya monggo ya kan. Sama aja kok suaranya ya kan. Nah.
Kalau kita dengarkan sama aja suaranya. Ini chord F mayor gitu ya. Ya itulah, disalahkan. Nanti dengan ini saya harapkan teman-teman wis lek ngerti tentang iki, wis gak usah nyalane selagi dhek iki iso gawe chord inversion, wis bene. Sementing gak fals ya selesai ya kan. Wis gak usah nyalah-nyalah nih loh maksudku ya kan. Wis cukup aku sing disalah nih, liane ojo. Apalagi yang masih pemula, takutnya nanti ya kalau nggak down. Kalau down akhirnya nggak berkarya, guys. Kan aku udah bilang, kalau di saya, khusus saya ya, sak hancur-hancurnya karyamu, buatanmu sendiri, ya kan, tetap saya hargai kalau saya. Terus toh falso kayak opo ora kena dirungokne, tetap tak hargai. Ya. Karena itu ya karyamu gitu. Ya seperti itu, guys. Jadi ya teman-teman harus tahu ini chord biasa. Saya namakan chord biasa. Ini inversion pertama. Yang nada kedua ini jadi bass. Nah ya kan, bawah sendiri ini bass. Yang inversion kedua, chord yang kedua, ini yang nada ketiga ini C, jadi bass di sini. Ya kan? Nah, seperti itu, guys. Lek jenek ini nih, tak kon moco chord inversion ya kan. Wakeh nek nek Google. Jegek aku ya kan. Rasa nih. Oke ya, jadi sembarang ini buat pengalaman aja. Jadi teman-teman biar tahu. Ya beginilah perjuangan saya. Nah. Ya. Tapi nggak masalah. Yang penting tetap berkarya ya, tetap berkarya. Jeglongan ini mesti enek. Tapi kita tetap berkarya aja. Dilok niki mesti semuanya tetap berkarya. Bodoh amat ngono lah ya kan. Oke, terus apa lagi ya? Nah, untuk chord ini silakan pakai apapun. Kadangkala kalau contoh lah seperti ini ya saya buatkan. Saya buatkan progresi yang pakai chord F lah ya kan. Misalnya ini C, mungkin A minor F G lah ya kan. Dur gini. A minor F G lah gini. Oke, gini ya. Seperti ini suaranya. Nah, ya kan. Nah, sekarang wis hafal ya wis lah. Nanti teman-teman bisa tanya-tanya lah ya kan. Di saya boleh ya kan? Nah, ini progresi C, A minor, F, G. Nah, ini yang standar ya, standar yang kalau saya ngikut beliau tadi ya seperti ini. Nah, tapi kan bisa aja ini saya rubah, ya kan? Contoh ini A minornya ini E-nya saya taruh sini, ya kan? Inilah semuanya taruh sini lah. Ini saya rubah jadi chord inversion, misalkan ya. Ini saya rubah ya. Ini jadi chord inversion. Yang chord inversion itu ya hanya A minor ini, terus F-nya sama G ini chord inversion. Ya kan? Sama aja gitu loh ya kan. Terus yang disalahkan apa gitu loh ya kan. Nah, podo ae gitu loh ya kan. Sama aja lah kalau saya teruskan sini lah, ya kan. Saya kembalikan, ya kan. Saya kembalikan seperti semula tadi. Kan ya sama aja gitu loh ya kan. Nah, ini ya kan. Nah, ini sama gitu loh. Hanya beda, jangan bingung. Kalau teman-teman tahu chord C gitar sing ini kayak kan, sing senang dhuwur chord C sing biasa dimakne cah-cah anak-anak teman-teman ya kan, chord C. Apakah di gitar chord C hanya ini aja ya kan? Nah, ada yang bentuk A ya kan, bentuk A gini ya kan. Pokoknya sing ini lah ya kan, A rada digeser gitu ya kan. Ada A yang bentuk gini ya kan. Ya kan bermacam-macam bentuknya, tapi namanya ya tetap C mayor gitu loh ya. Ya pok C kudu ngene tok. Angel nih guys. Angel. Ya ini loh maksud saya, kalau belajar seperti itu hanya tentang chord, ya
akarnya dianu dulu. Jadi jangan langsung menentukan, itu bentuk itu bukan C, bentuk itu bukan F crash, bentuk itu bukan G. Jangan. Karena mungkin ada teman yang memakai ketika ngeremix pakai chord inversi gitu loh ya. Nah ini udah beda bentuk, tapi ya tetap sama, C A minor F G. Ini juga sama, C A minor F G, sama, cuma beda bentuk. Oke guys, itu saya disalahkan guys ya kan. Angel. Katanya ada lagi, kalau kita buat seperti ini kita ribet. Ibaratnya tak ngel-ngel dewe, saya persulit sendiri. Tapi selagi kalau teman-teman sudah memahami kan juga masalah loh. Chord inversion berdoa ya. Kan udah saya katakan yang penting gak fals. Oke. Itu pengalaman pertama. Jadi buat teman-teman yang masih pemula jangan khawatir. Ya kan? Bebas menggunakan mau chord inversion atau chord yang seperti ini, standar seperti ini, monggo. Ya, kalau saya seperti itu, luwes lah enaknya ngomong. Yang ribet kita buat simple aja gitu ya kan. Selagi dia bisa chord inversion dirubah-rubah, monggo. Oke, seperti itu. Jadi nggak harus seperti ini, jadi nggak harus kayak seperti ini gitu. Ya memang seperti ini mempermudah sebenarnya ya kan. Tapi kalau memang teman-teman bisa kayak chord inversion kayak gini, ya monggo, sama aja suaranya gitu ya kan. Oke. Nah beda cerita itu kalau sudah salah gitu loh, monggo disalahkan nggak apa-apa. Contoh seperti ini. Ini chord C ya kan, chord C. Nah, ternyata misalkan ada di sini. Nah, ya kan beda suaranya. Nah, kalau ini kok saya bilang C mayor, monggo saya disalahkan. Karena ini bukan C mayor, guys, ini C minor gitu loh ya kan. Tapi kalau chord inversi ya jangan, kan udah benar ya. Sama-sama kok ya kan? Ini kalau apa ini mau dibuat lebar juga nggak apa-apa, seperti ini sama aja ya kan. Mau tumpuk sampai dhuwur gini ya rapopo ya kan. Nggak masalah ya kan. Pokoknya enaknya gimana lah teman-teman ya kan. Oke, seperti itu guys ya. Oke, terus itu masalah chord. Berikutnya saya disalahkan tentang DAW. Gini ceritanya. Pas saya streaming gitu ya kan, terus beliau sebagai viewer, terus beliau promosi ceritanya, promosi tentang channel. Beliau juga ada channel, saya lihat, wah, jos. Saya tahu juga beliau juga mungkin senang seperti ini ya kan, senang otak-atik seperti ini, ya remix lah ya kan. Cuma beliau di lagu-lagu kayak lagu-lagu Thailand gitu ya. Nah terus di situ saya apresiasi, wah mantap bang, channelnya mantap, karyanya bagus. Ya otomatis kan kita harus mengapresiasi, namanya karakter saya itu selalu menjunjung tinggi seninya teman-teman. Resto sak bobrok tetap apresiasi gitu loh ya. Terus saya gini kan, bang, mas ini pakai apa ini? Digital audio workstation-nya pakai apa, atau DAW-nya pakai apa gitu ya. Terus bilangnya apa? Rahasia gitu guys. Ngeri ya loh. Takoki DAW, jawabannya rahasia ya kan? Aduh, angel maneh wong iki ya kan. Nah, andai kata dia jawab mau pakai FL, mau pakai Ableton, mau pakai Logic, mau pakai Cubase, toh aku juga nggak nyontek gitu loh, nggak nyontoh, nggak bakal kok file mentahmu terus saya ambil, nggak bakal ya. Terus pedi opo ya. Karek muni simple gitu, oh iya bang saya pakai Ableton, ya sudah ya kan. Ya cuma yang saya pengen cuma itu gitu loh, pakai alat apa gitu ya. Gitu bilangnya rahasia. Aduh, alat ya rahasia ya kan. Toh di YouTube, di medsos sudah banyak kan teman-teman yang sudah share seperti itu, kok pakai rahasia-rahasiaan ya kan. Angel ngomong. Wes nanti kalau udah kayak gini, kalau ada teman yang tanya,
ke teman-teman ya kan, Mas pakai apa? Ya, jawab aja, saya pakai FL gitu aja, nggak masalah. Toh kalau tahu pakai entah FL beton, kalau orang seni nggak mungkin akan mengejek, nggak mungkin. Apa itu pakai itu, nggak mungkin. Malah diapresiasi guys, yakin aku ya. Itu memang menjelek-jelekkan seni itu pantangan orang seni guys, nggak boleh, harus apresiasi gitu, apalagi yang sehobi gitu loh ya kan. Jadi tetap pada slogan saya guys, hormati dan hargai orang lain. Sharing ya monggo tapi dengan cara yang terbaik guys, gak usah ngelok-ngelok nih maksud gue. Udah ngel. Oke, itu tentang DAW. Terus tentang, beliau juga berkata, ini karyaku ini anu loh, ibarat kan dibeli ya kan, atau dipakai seseorang DJ juga gitu ya kan. Saya tanya, nama DJ-nya siapa? Apa jawabannya guys? Rahasia meneh ya kan. Aduh, jadi apa sih nggak rahasia awakmu? Pikirku ngono ya. Nah, kalau udah kayak gini, saya di situ sudah, oh orangnya kayak gini, udah aku diem. Ya saya hormati gitu, saya apresiasi, tetap saya hormati. Oh ya bang, nggak apa-apa. Saya gini kan, yang penting anu ya bang, yang penting tetap berkarya, karya abang bagus dan mungkin bisa diterima oleh teman-teman DJ, dan mungkin lumayan lah kayak 3 itu rokok ya kan. Ngono loh maksudku. Tetap saya apresiasi. Saya nggak bakal akan mengucap aneh-aneh ke dia, marah-marah ke dia, nggak. Jadi itu pantangan saya gitu ya. Oke, itu ya. Berikutnya tentang cek guys, rokokan sih guys. Wah lali ya kan. Guys, rokokan sih guys, karo ngopi jalan. Mantap ya. Sing ngerokok, sing enggak ngerokok jangan ngerokok. Nah loh, sambil ya anggap aja nih kita ngobrol di kafe ngopi lah ya kan. Kopinya masing-masing loh ya. Oke, itu terus yang ketiga yaitu hitungan beat. Yang dulu sudah saya bahas, saya buat video yang cara menghitung beat ya kan. Ada beberapa cara. Nah, itu saya bahas juga di sini. Intinya ada yang menyalahkan kenapa kok hitungannya beatnya gini, karena beliau itu acuannya FL itu ya kan. Nah, kemarin yang sudah saya tunjukkan, lihat dulu videonya ya kalau teman-teman lihat ya. Cara menghitung beat itu yang 16 bar. Itu yang intro lagu extended mix ya, lagu extended mix yang ada intro lagunya yang dibuat mixing gitu ya kan. Itu 16 bar. Beliau acuannya di FL. Lah kok nyala nih kancane ya kan. Kancane hitungane 8 bar petang bar disalah nih guys. Ngeri ya kan. Angel. Gini loh maksudnya. Setiap DJ school, setiap siapa yang ngajari itu diringkas, itu tujuannya ben ringkas, biar ringkas enak dipahami ngono ya kan. Lek kau bisa hitungan kalau pakai caramu 16 bar, tidak semua orang menerima gitu. Itu kenapa kok ada 8 bar, 4 bar, 2 bar hitungannya, meskipun di sini 16 bar di FL, hitungannya kok beda. Itu diringkas gitu loh, supaya mudah untuk dipahami. Hitungannya harus ben penak ngono maksudnya. Ojo kabeh-kabeh kon melu awakmu 16 bar ngono ya. Aduh, angel stres ini ya kan. Ya gitu loh maksudnya ya kan. Maksudnya ojo nyalane dhisik no, ditelusuri dhisik no. Gak iso kabeh semua orang kayak kamu itu nggak bisa gitu loh ya kan? Nah, kalau ini kita bisa toleransi ya kan. Kalau kita pinter lah enaknya ngomong ya kan. Bisa mengerti. DJ saya hitungnya 16. DJ A itu hitungannya 8 bar. DJ B itu 4 bar ya kan. Bahkan ada DJ C yang hitungannya 2 bar. Ya wes monggo, toh nanti ketika mixing ya kan jatuhnya breakdown juga kan. Pas semua dari ketiga
keempat DJ ini jatuhnya pas semua di breakdown gitu loh ya. Terus sing salah nih apa nih gitu loh ya. Kok ngomong tau ngomong itu. Semermet gitu ya. Kalau jadi host ini semermet namanya. Aduh. Mati tuh rokokku ya kan. Oke ya itu ya guys ya. Jadi kalau masalah hitungan beat jangan dibuat perkara. Pokoknya dari yang ada pengalaman saya ini jangan dibuat perkara. Ini nggak ngada-ngada nih serius ya. Cuma saya nggak abadikan. Maksudnya dulu-dulunya waktu kejadian nggak ngabadikan, terus nggak sempet pas live streaming kok keadaannya ya kan. Nggak mungkin aku live streaming sampai mau ngolok-ngolok, nggak mungkin ya kan. Bisa tetap fokus lah ya kan. Seperti itu guys. Oke itu. Kemudian yang terakhir guys, aduh suwi banget iki video ini aduh. Tentang beat. Iya lucu lagi guys. Ada yang tanya ke saya padahal sama-sama pegang ini loh, pegang DAW-nya loh. Kok ya tanya saya tentang beat gitu loh ya kan. Seharusnya kalau sudah berangkat ke sini kan sudah memahami dasarnya beat gitu loh. Beat itu apa? Beat itu ketukan gitu loh ya kan. Dari apa kita kok menang ketukan? Nyalakan ini metronom ya kan. Ini saya hilangkan dulu. Kalau kita play dia akan ngetuk sendiri ya kan. Nah, kalau belum paham lihat video saya yang menghitung beat, saya bahas di situ juga tentang metronom ya kan. Nah di situ saya jelaskan beat itu ya kan semacam ketukan, ketukan lah nanya ngomong ya kan, ketukan. Dan ketukan itu nanti akan menjadi bar ya kan. Bar itu nanti akan menjadi sebuah kayak dinamakan frase monggo, dinamakan circle monggo, ada yang menamakan apalagi itu ya kan, pattern ya monggo ya kan. Apalah itu nama, yang penting benar gitu loh maksudnya. Karena setiap orang cara pengajarannya beda-beda, tapi intinya sama gitu loh, guys ya kan. Nah dari yang ada ini, dari beat kejadian salah ngomong kan, beat ini nanti ketika kecepatan tertentu akhirnya pengaruhnya pada tempo lagu. Udah saya jelaskan gitu guys, saya jelaskan. Terus jawabnya apa, beat itu nggak gitu. Salah maneh tak aku ya kan, angel maneh ya kan. Padahal ini berdasarkan DAW ya kan. Tentunya yang buat DAW ini bukan orang yang enaknya ngomong intelektual rendah gitu. Pasti intelektual tinggi gitu ya kan, programmernya, orang-orang yang terlibat di dalamnya untuk membuat DAW ya kan. Nah berarti lah nyalahnya aja nyalahnya aku guys, jangan menyalahkan saya, salahnya programmer ya kan. Dalam arti maksudnya yang membuat ini gitu loh, DAW-nya. Tapi kalau dipikir DAW itu nggak salah guys, sudah dites pastinya ya kan. Pakai FL, pakai apapun DAW sama kok ya kan? Kalau membahas masalah beat itu sama gitu. Ini mau salah nih opo ya angel maneh ya. Darah tinggi gitu ya. Wis ben video ini dawa. Karena ya semermet ya. Oke, tuh guys ya. Jadi sementara ada 4 ini yang pengalaman saya pas keadaan live digituin gitu loh ya kan. Bayangkan digituin. Ini kalau masih saya takutnya gitu loh. Kalau ada teman-teman yang DJ masih pemula ya kan, terus digituin, akhirnya takutnya nanti ketika pas main itu jadi ngedon, takutnya saya gitu loh. Kalau nggak ngedon ya nggak masalah, pede aja gitu ya kan. Tapi kalau karakter yang ngedon, apalagi DJ baru gitu loh, nggak malah mau support malah didonnya ya kan. Ya guyon tapi aja ngono gitu ya kan. Ya saling menghargai lah, menghormati. Paling tidak mlebu ketika melihat keliru ya wes meneng wae kan loh, wis gak usah ini gini ribet. Tapi baper ya ojo ngono, maksudnya dia live gitu loh posisinya. Dah
Terus gini aja guys, tua videonya kan. Oke, bagi teman-teman yang mungkin punya pengalaman kayak gini, silahkan share seperti di bawah ya. Mungkin sama kayak saya atau gimana, silahkan share di bawah. Saya buat ini tuh dengan tujuan selain untuk diabadikan pengalaman saya, bertujuan saling kerjasama untuk teman-teman yang ke orang lain gitu loh, maunya saling hormati, saling hargai gitu loh, apalagi yang sehobi gitu loh ya kan. Jadi jangan saling kayak ngono lah maksudku ya kan? Ya seperti itu. Jadi tujuannya bukan tujuan untuk aneh-aneh, ini video ini biar teman-teman memahami. Jadi kalau ngajari ya yang baik gitu loh, maksudnya ketika sharing ya beda ya. Kalau di DJ School beda loh, kalau teman-teman DJ School, kalau teman-teman dimarahi wajar, karena DJ School memang pengen mencetak teman-teman jadi keluar dari situ lulus memang siap untuk terjun di lapangan kerja gitu loh, siap untuk jadi entertain lah ya kan. Jadi udah matang gitu ya kan. Jadi wajar kalau di dalam itu digembleng, dimarahi, wajar. Gagal dikaplok ya orang-orang, yakin. Saya belum pernah mendengarkan berita trainer DJ telah menendang muridnya kenek. Itu tujuannya baik, nggak ada, yakin. Baik semua kok, ya kan. Gitu ya guys ya. Oke, sementara itu, dan yang diajari, terutama yang diajari juga ya enaknya ngomong ngendek lah, ngendek. Karena pengen dapat ilmu, ngendek audisi lah enaknya ngomong. Ya saling kerjasama antara yang ngajari dengan diajari. Yang berkonteks itu konteksnya ngopi bareng, sharing bareng ya. Oke, ini bukan konteks di dalam DJ School ya. Wis beda. Konteksnya di sharing bareng-bareng teman-teman DJ, teman-teman talent lain, penyanyi lah atau apa, mungkin musisi, ya saling menghargai. Podo-podo nek di dunia ini musik, dunia seni, tapi ki saling menghargai. Ngono loh guys. Nek enak iso ngene no maju ke Indonesia sumpah. Sing suram lek tindes-tindesan kuwi repot kuwi. Oke guys. Oke, sementara itu jadi mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Semoga dari pengalaman saya ini teman-teman jadi memahami, tetap saling menghormati dan menghargai. Ya, itu sementara. Akhir kata ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap belajar dan tetap berkarya. See you next time and bye bye.